Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pratika Sari Sregar, NIM 1648-2010, mahasiswi farmasi Stika Harapan Ibu Jambi. Di sini saya akan menjabarkan tentang praktikum pengantar TEKVAR, di mana yang pertama yang saya akan jabarkan adalah tentang sediaan sirup dan dry sirup atau non steril. Di sini saya akan memakai paracetamol sebagai zat aktifnya, di mana paracetamol ini efek inhibisi sintesis prostaglandin di jaringan dan sistem saraf pusat, di mana tinjauan dari fisikokimia zat aktif ini adalah pemberian dari paracetamol sendiri itu serbuk hablur putih, tidak berbau dan rasa sedikit pahit. Untuk kelarutannya, larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksid. Ada pula tinjauan fisikokimia dari zat tambahannya, yaitu ada propylenglikol, ada sirup simplex dan natrium fosfat. Untuk bentuknya adalah sirup. Pada formulasinya, di mana formulasinya ini zat aktifnya ada paracetamol, zat tambahannya propylenglikol, sirup simplex dinatrium fosfat, dan air. Permasalahan dan pencegahan masalah dalam formulasi itu, di dalamnya ada permasalahannya itu penimbangan bahan yang kurang akurat dan teliti, di mana pencegahannya sebagai praktikan kita harus lebih teliti lagi. Untuk evaluasi dan prosedur evaluasinya itu ada 3. Yang pertama organoleptis, yang kedua pH, dan yang terakhir bobot jenis. Untuk catatan pengolahan batch-nya itu ada nama perusahaan itu dari Stika Pharma, nama produknya itu Paraceta, nomor batch-nya DBL 2D 00100337A1. Untuk bentuk sediaannya ada sirup dalam kemasan botol. Dan dalam komposisi dalam satu batch itu, satu botol itu ada 60 ml yang mengandung paracetamol sebesar 120 mg. Untuk spesifikasinya, pemberian sediaan itu adalah larutan, di mana bahan-bahannya ada paracetamol, propylenglikol, sirup simplex, dinatrium fosfat, natrium fosfat, dan aquades. Di mana kemasan primernya adalah botol. Untuk penimbangan bahan sendiri, untuk paracetamol itu sebanyak 2,4 mg. Untuk propylenglikol sebanyak 10 ml, sirup simplex 35 ml, dinatrium fosfat 5 ml, natrium fosfat 3 ml, dan aqueous 100 ml. Untuk pengolahannya sendiri, prosedurnya itu seperti yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, lalu ditimbang semua bahan, terus larutkan paracetamol dan propylenglikol, lalu larutkan natrium fosfat dan dinatrium fosfat dan sirup simplex, lalu semua bahan itu dicampur dan digerus homogen, diukur sebanyak 60 ml dan masukkan ke dalam botol, lalu kita beri etiket. Untuk selanjutnya adalah sediaan balsam, di mana pada sediaan ini saya memakai zat aktifnya itu allium caja putih, di mana khasiat dari zat aktifnya ini adalah mengatasi penyakit rematik, kelumpuhan, dan epilepsi, di mana tinjauan fisikokimia dari zat aktif ini adalah dalam bentuk pemberiannya itu cairannya tidak berwarna, bau khas aromatis, dan rasanya pahit. Khasiatnya itu anti iritan. Kelarutannya etanol 80%. Ada pula tinjauan fisikokimia dari zat tambahannya, yaitu ada campora itu sebagai pemanar, parafin solid putih transparan, vaselin hanum itu kuning, lengket, bening, dan tidak larut dalam air. Bentuk sediaannya ini balsam atau semi solid,
cara pemakaiannya itu sebagai obat luar. Untuk formulasinya di sini saya menggunakan zat aktifnya oleum saja putih sebanyak 1,2 gram, campora sebanyak 1 gram, parafin solid sebanyak 2 gram, vaselin flavum itu add 10 gram. Permasalahan dan pencegahan masalah dalam formulasi ini di mana terkadang ada zat yang tidak larut dan tidak homogen. Untuk evaluasinya di sini kita melakukan uji organoleptis di mana ada warna, bau, dan bentuk. Yang kedua adalah uji homogenitas di mana ada gumpalan pada kaca objek ada atau tidaknya. Yang ketiga adalah uji daya sebar, itu 5-7 cm. Selanjutnya itu ada praktikum selanjutnya itu ada sediaan Safe Non-Emulsifying Drug Delivery System atau SNEDDS, itu dimana surfaktannya saya menggunakan Twin 80, dimana pada preformulasinya ini tinjauan dari farmakologi zat aktifnya itu sendiri. Twin 18 ini berwujud cair dan dia itu pada suhu 25 derajat Celcius. Tinjauan fisikokimia zat aktifnya itu dari segi warna dia berwarna kekuningan. Bentuk sediaannya itu sendiri nanoemulsi. Ini pada formulasi saya formulanya adalah oleum 0,5 gram, Twin 80 sebanyak 10 gram, dan ECA at 10 mili. Untuk evaluasi di sini saya menggunakan 2 evaluasi, di mana evaluasinya ada uji organoleptis dan uji pH. Selanjutnya itu ada sediaan injeksi dosis tunggal volume besar atau bisa disebut dengan infus, di mana formulasinya ini glukosa sebagai glukosa itu sebagai selanjutnya adalah sediaan injeksi dosis tunggal volume besar atau infus. Di sini saya memakai glukosa, di mana formulasi dari glukosa ini sendiri yaitu ada glukosa sebanyak 25 gram, ada natrium klorida sebanyak 2,25 gram, ada juga API at 50 mili, serta karboadsorben sebesar 0,5 gram. Sifat fisika kimia bahan yang digunakan ini sendiri adalah yang pertama glukosa, sifatnya itu hablur, tidak berwarna. Yang kedua adalah natrium klorida, dia bentuknya hablur hexahedral, tidak berwarna. Yang ketiga ada aquades, bebas pirogen, dan yang terakhir ada karboadsorbens, hablur halus, hitam, tidak berbau. Dimana dalam perencanaannya itu sendiri pada komposisinya itu glukosa sebanyak 25 gram, natrium klorida sebanyak 2,25 gram, karboadsorben sebanyak 0,5 gram, dan aqua at 500 ml. Pembawanya itu adalah aqua. Kemasan primernya itu botol infus. Bahan yang diperlukan antara lain glukosa, natrium klorida, karboadsorben, dan aquades. Untuk perhitungan jumlah sediaan yang akan dibuat adalah 500 ml, di mana jumlah bahan yang diperlukan adalah glukosa 25 gram, natrium klorida 2,25 gram, karboadsorben 0,1% dikali 500 ml, yaitu sebanyak 0,1 gram, aquades at 500 ml, dilebihkan 5%, di mana 25 gram ditambah 5% itu sama dengan 26,25 gram. Aquades ditambahkan 2% sama dengan 2% ditambah 500 ml sama dengan 510 ml.
Untuk prosedur kerja dalam pengolahan ini, yang pertama kita lakukan adalah timbang glukosa dan masukkan ke gelas piala. Yang kedua adalah tuang Aquades untuk membilas glukosa, masukkan ke gelas piala sampai batas kalibrasi. Yang ketiga, panaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 15 menit sambil diaduk. Lipat kertas saring, tangkap hingga rangkap 2, basahi dengan air Aquades. Saring hangat-hangat ke dalam Erlenmeyer, pindah ke gelas ukur dan larutan dituang ke dalam kolom melalui saringan 63 dengan pompa penghisap. Tutup botol dengan flakon steril, ikat dengan sampul sempek, lakukan steril akhir dengan autoclave, lalu beri etiket. Untuk pengemasannya itu sendiri dikerjakan di ruangan lab mikrobiologi yang steril. Untuk pengolahan batchnya itu, nama perusahaannya adalah Sikes Pharma, nama produknya adalah Glufusa dengan nomor batch DKL 249A1, bentuknya infus, kemasannya botol infus. Komposisinya untuk satu batch itu 500 ml yang mengandung glukosa sebanyak 25 gram. Untuk spesifikasi pemberian sediaan infusa, bahan-bahannya adalah glukosa, natrium klorida, karboadsorben, dan Aquades. Kemasan primernya itu botol infus. Untuk penimbangan, di mana glukosa ini ditimbang sebanyak 25 gram, natrium klorida sebanyak 2,25 gram, karboadsorben sebanyak 0,5 gram, dan Aquades sebanyak 500 ml. Untuk peralatannya itu Erlenmeyer, beker gelas, botol infus, gelas ukur, itu dilakukan metode sterilisasi nomor 2. Pada pengolahan dan prosedur, masukkan glukosa ke gelas piala, add Aquades sampai batas kalibrasi, lalu panaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius sampai 15 menit. Saring ke Erlenmeyer dengan kertas saring, masukkan ke gelas ukur dengan pompa hisap, lalu tutup botol dengan flakon steril, ikat dengan sampul sempek. Sterilisasi autoclave dan beri etiket. Pengisian ke dalam kemasan primer ini dengan pipet hisap. Sterilisasinya dengan autoclave. Selanjutnya adalah sediaan injeksi berganda atau vial, dimana saya dimana zat aktifnya di sini adalah lidokain. Pada formulasi standarnya adalah lidokain HCl 50 mg, metilparaben 0,1% plus aqua pro injeksi at 10 ml. Untuk formula rancangannya itu sendiri adalah lidokain HCl 600 ml, benzokanium klorida 0,01% dan aqua PI at 4 ml. Untuk sifat fisika kimia bahan yang digunakan ini sendiri adalah lidokain HCl, titik leburnya itu 68 derajat Celcius. Rumusnya sendiri adalah C14H2N2O, massa molnya 234,34 gram per mol. Untuk perencanaannya, komposisi yang dipakai adalah lidokain, benzokanium klorida, dan aqua PI. Dari pembawanya sendiri adalah pro injeksi. Kemasan primernya adalah vial. Untuk peralatan yang digunakan itu seperti Erlenmeyer, beker gelas, bata pengaduk, kaca arloji, gelas ukur, spatula logam, corong, kertas saring, indikator universal, vial, tutup karet, tutup aluminium, oven, dan autoclave itu sebanyak jumlahnya 1 per alat dengan sterilisasi metode nomor 2. Bahan yang diperlukan itu sendiri adalah lidokain HCl, benzokanium klorid, dan aqua pro injeksi. Untuk perhitungannya sendiri, jumlah sediaan yang akan dibuat itu 1 vial. Jumlah bahan yang diperlukan ada lidokain 600 mg, benzokanium klorid 0,01% dan aqua PI at 4 ml. Pada pengolahan, prosedur kerja dalam pengolahannya itu yang
pertama kita lakukan adalah steril alat dan bahan terlebih dahulu. Lalu campurkan lidokain dan benzol kalium klorid dalam LMR. Add-kan dengan aqua PI. Lalu aduk dengan batang pengaduk. Setelah itu saring dengan kertas, saring ke dalam beker gelas, lalu masukkan ke dalam vial dengan corong, bungkus dan sterilkan. Untuk pengerjaannya sendiri, ini dikerjakan di laboratorium mikrobiologi karena lebih steril. Dan untuk selanjutnya adalah sediaan salep mata, di mana sediaan salep mata ini zat aktifnya itu adalah sulfacetamide, di mana formulasinya adalah sulfacetamida and natrium sulfacetamida 250 mg ditambah dengan parafin liquid 4%, gliserin 1% dan vaselin flavoum at 10 gram. Di mana sifat kimia fisika bahan yang digunakan adalah sulfacetamido natrikum, bentuknya serbuk hyaluronik dan rasanya pahit. Yang kedua adalah parafin liquid, di mana bentuk dari parafin liquid sendiri ini adalah cairan kental, rasanya tidak ada rasa. Untuk perencanaan, komposisi dari formulanya adalah sulfacetamida 250 mg atau setara dengan 0,25 gram, parafin liquid 4%, gliserin 1%, vaselin flavumnya at 10 gram. Dimana kemasan primernya adalah tube. Bahan yang diperlukan adalah sulfacetamide, parafin liquid, vaselin flavum, dan gliserin. Perhitungannya jumlah sediaan yang akan dibuat adalah 15 gram. Jumlah bahan yang diperlukan itu sendiri untuk basis 10 gram sampai 10 gram kurang 0,25 gram, yaitu 9,75 gram. Untuk parafin liquid 4% itu sama dengan 4/100 dikali 9,75 sama dengan 0,39 gram. Untuk gliserin 1% nya itu sama dengan 1/100 dikali 9,75 sama dengan 0,0975 gram. Basisnya itu dilebihkan 50%, di mana 50/100 dikali 9,75 ditambah dengan 9,75 sama dengan 14,625 gram. Untuk parafin liquidnya sendiri itu 14.625 per 9,75 dikali 0,39 gram sama dengan 0,585 gram. Untuk gliserin 14.625 per 9,75 dikali 0,0972 gram sama dengan 0,14625 gram. Untuk vaselin flavum sama dengan 14.625 dikurang 0,585 ditambah 0,14625 atau sama dengan 13,8937 gram. Untuk pengolahannya sendiri, prosedur kerjanya yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan, lalu timbang bahan basis salep di cawan penguap, lalu timbang parafin liquid plus gliserin sedikit demi sedikit ditambah vaselin flavum. Lalu masukkan ke dalam oven atau penanas air. Setelah mencair, digerus di dalam numpang dan timbang. Lalu masukkan ke dalam wadah dan beri etikat. Untuk pengemasannya dikerjakan di ruang lab Tekfar karena sediaan ini adalah steril. Untuk pengolahannya sendiri yaitu nama perusahaannya adalah Stikes Pharma dengan nama produk Alfatamid Oculet dengan nomor BSDKL 20012000130A1 di mana bentuknya adalah salep, kemasannya tube. Itu jumlah komposisi dalam satu batch itu 15 gram mengandung sulfacetamida sebanyak 0,25 gram. Di mana pemberian sediaan itu dioleskan. Untuk bahan-bahannya sulfacetamida 0,25 gram, parafin liquid sebanyak 4%, gliserin 1% dan vaselin flavum at 10 gram. Kemasan primernya adalah tube. Untuk penimbangannya sendiri adalah sulfacetamida itu 250 miligram, parafin liquid 4%, gliserin 1% dan vaselin flavum 10 gram. Untuk
alat-alatnya, dimana di sini saya menggunakan spatel, kaca arloji, pinset, pipet tetes, batang pengaduk, kertas saring, pot plastik, lumpang dan alu, dan cawan penguap, dimana menggunakan metode sterilisasi untuk spatel, kaca arloji, pinset, pipet tetes, batang pengaduk. Sedangkan untuk metode sterilisasi yang kedua itu ada kertas saring, pot plastik, dan lumpang serta alu. Untuk prosedur pengolahannya, yang pertama yang kita lakukan adalah siapkan alat dan bahan, lalu timbang basi salap dalam cawan. Lalu bahan yang ditimbang disterilkan dengan oven 1 jam selama 1 jam dengan tingkat kepanasannya itu 1500 derajat Celcius. Lalu gerus basis dalam lumpang, lalu timbang zat aktif, lalu masukkan zat aktif ke dalam lumpang, setelah itu digerus homogen, lalu masukkan ke dalam tube salap yang sudah jadi. Ujung tube ditekuk, beri etiket, dan masukkan ke dalam kotak. Untuk pengisiannya sendiri itu, untuk pengisian ke dalam kemasan primer itu dalam keadaan steril. Sterilisasinya itu menggunakan autoclave. Baiklah, saya Salonasi Erwin. Di sini saya akan menyampaikan prosedur kerja dari si krim. Krim ini sendiri menurut Farmakopeia edisi 3 yaitu bentuk sediaan setengah padat yang mengandung 60% air dan yang dimaksud untuk pemakaian luar. Prosedur kerja dari si krim ini sendiri yaitu pertama, timbang alat dan bahan dan siapkan ya. Kemudian bahan yang telah dirancang itu ditimbang. Selanjutnya panaskan Adepts Lanae dan juga Vaseline. Lalu masukkan kloroform, lalu gerus. Kemudian masukkan Nipagin, gerus hingga homogen. Selanjutnya tambahkan hasil leburan Vaseline dan Adepts tadi. Lalu gerus hingga homogen. Kemudian tambahkan Aquades 0,001 ml, lalu gerus, lalu masukkan ke dalam pot krim. Lalu beri etiket berwarna biru, karena etiket berwarna biru untuk pemakaian luar. Selanjutnya siapkan kotak dan beri brosur. Jadi contoh dari pot salep itu, pot krim itu sendiri seperti ini. Ini contoh dari pot krim. Selanjutnya saya akan menyampaikan prosedur kerja dari sediaan suspensi. Jadi arti dari sediaan suspensi itu sendiri yaitu suatu campuran fluida yang mengandung artikel padat. Nah, cara kerja pertama yaitu siapkan alat dan bahan, lalu kalibrasi botol dengan 100 ml air. Jadi airnya dimasukkan 100 ml, lalu diberi tanda jika air yang tadi sudah diukur dengan 100 ml, itulah yang namanya kalibrasi. Selanjutnya timbang bahan, lalu gerus dan haluskan. Selanjutnya PVP dilarutkan terlebih dahulu. Lalu buat massa granul, sukrosa, natrium benzoat, dan PVP yang sudah dilarutkan, kemudian dicampur sampai homogen dan sampai terbentuk massa yang dapat digranulasi. Selanjutnya massa granul diayak dengan ayakan nomor 2, lalu dikeringkan dengan oven hingga mencapai kadar air dalam gram. Selanjutnya, setelah kering, ayak kembali dengan ayakan nomor 14. Lalu massa granul ditimbang dengan massa yang diinginkan, lalu tambah NaCMC. Selanjutnya, masukkan ke botol, lalu tambah air, add 100 ml, lalu dikocok. Kemudian yang terakhir saya akan menyampaikan cara kerja dari pembuatan sediaan injeksi dosis tunggal dengan zat aktif furosemid. Yaitu yang pertama, sterilkan alat dan bahan terlebih dahulu, kemudian campurkan furosemid dalam aqua pro injeksi, add-kan sampai 100 ml, lalu tutup ampul dengan cara dibakar.
Kemudian yang terakhir, beri etiket.